Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu, kami akan menjelaskan mengenai apa itu intermediate velodin. Di sini saya akan perkenalkan diri. Nama saya Fitra Karna Putri, saya dari kelas pagi Biorobotika. Lalu ada rekan saya Rifa Fareji dan ada Andini Kazuyuki Darusman. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai apa itu Query Basic SDF Model. Nah, sebelum kita membuat model SDF, kita akan mengetikkan beberapa sintaks di terminal sebagai berikut. Nah, pertama kita akan mengetikkan sintaks CD. Setelah itu, kita akan mengetikkan sintaks gedit-velodin.world. Setelah kita ketikkan perintah tersebut ke dalam file velodin.world, kita akan mengetikkan eh, perintah yang sudah saya tampilkan di sini ke dalam file velodin.world. Nah, kemudian setelah mengetikkan perintah tersebut ke dalam file velodin.world, selanjutnya kita akan menambahkan dasar-dasar velodin LIDR ke file Word SDF. Nah, kami akan menggunakan dimensi sensor velodin untuk membuat silinder dasar dan silinder atas. Di bawah ini adalah tangkapan layar dari gambar velodin 2D. Lalu kita akan masukkan uh, sintaks berikut ke dalam file Word SDF-nya sebelum tag yang telah kita ini ke dalam file velodin.word. Lalu kita jalankan Word velodinnya dengan jeda argumen strip U, lalu kita masukkan sintaks CD, lalu kita ketik gazebo velodin.word strip U. Nah, secara default, kita akan melihat elemen visual dalam model yang menentukan tampilan model. Nah, elemen ini atau collision di sisi lain menentukan bagaimana model akan berperilaku saat bertabrakan dengan model lain. Nah, untuk melihat dan mendebuk elemen collision ini, klik kanan pada model dan pilih View Collisions. Nah, coba sekarang, setelah kita coba ini, kita akan melihat dua silinder olahnya. Nah, terlihat seperti satu silinder karena kedekatannya. Nah, kita bisa lihat seperti pada gambar. Baik, selanjutnya di sini saya Andi Nineka Darsman akan menjelaskan bagian step kedua yaitu add inertia atau menambahkan inersia. Mulailah dengan memvisualisasikan nilai inersia saat ini. Dengan gazebo berjalan, klik kanan pada velodin dan pilih view, lalu pilih inersia. Ini akan menyebabkan dua kotak ungu muncul. Umumnya, setiap kotak ungu kira-kira harus sesuai dengan ukuran tautan yang terkait dengannya. Kita akan melihat bahwa kotak inersia saat ini terlalu besar, yang disebabkan model yang dibuat kekurangan informasi inersia. Bisa kita lihat pada gambar, kotak ungu masih terlalu besar sehingga kita masih memerlukan untuk memasukkan nilai inersia. Kita dapat menambahkan inersia ke link dengan menentukan matriks massa dan inersia. Kami mendasarkan massa pada massa velodin yang ditentukan yaitu 1,3 kg dan memberikan mayoritas pada tautan dasar. Matriks momen inersia dapat dihitung menggunakan persamaan yang ditemukan di Wikipedia. Berikut ini adalah nilai inersia untuk tautan dasar. Salin blok berikut ke lokasi yang ditunjukkan. Yang sudah dijelaskan pada bagian pertama yaitu pada bagian Create Basic SDF Model. Selanjutnya, tambahkan nilai inersia untuk tautan teratas. Salin blok berikut ke lokasi yang ditunjukkan sama seperti yang tadi yang sudah dijelaskan pada bagian pertama yaitu Create Basic SDF Model. Dengan nilai inersia pada tempatnya, visualisasi harus serupa dengan gambar berikut. Saya Rival Fareji. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian ketiga, yaitu add join atau menambahkan sambungan. Yang pertama yaitu sambungan seringkali terletak pada di dalam model. Jadi Anda harus membuat model transparan untuk melihatnya. Untuk memvisualisasikan sambungan dengan cara klik kanan pada bagian model, lalu pilih view dan transparan. Nah, cara yang pertama kita harus menambahkan sambungan ke model Velodyne. Sambungan akan berputar karena mata rantai atas akan berputar relatif terhadap mata rantai dasar. Yang kedua, buka dunia atau Word SDF dan tambahkan revolute join sebelum tag model. Dan berikut adalah kode atau
bahasa pemrograman yang akan ditambahkan ke dalam file dunia SDF atau Word SDF. Lalu jalankan dunia SDF dan jeda dan visualisasikan sambungan dengan sintaks gazebo velodyne.word. Maka akan terbuka gazebo dan hasilnya akan seperti ini. Kita akan klik kanan pada bagian model dan pilih view, lalu joins. Klik kanan pada bagian model, pilih view, lalu transparan. Maka hasilnya akan seperti ini. File Velodyne tersebut transparan SDF-nya. Lalu gunakan tab force di widget untuk menerapkan gaya kecil. Gayanya itu sebesar 0,001 akan baik-baik saja ke sambungan. Batalkan jeda dunia dan Anda akan melihat sambungan yang divisualisasikan melalui berputar di sekitar sumbu jet model. Pada titik ini kita akan memiliki model Velodyne yang bersifat inersia, tumbukan dan sambungan yang valid. Nah, pada bagian selanjutnya kita akan membahas bagian terakhir dari pemodelan, yaitu penambahan sensor. Yang terakhir adalah yang keempat adalah penambahan sensor atau edge sensor. Nah, sensor sendiri adalah sensor digunakan untuk mendapatkan hasil data. Sensor sinar di gazebo terdiri dari satu atau lebih sinar yang menghasilkan data jarak dan potensi intensitas. Sensor sinyal terdiri dari satu elemen SDF scan dan satu range. Elemen scan menentukan tata letak dan jumlah balok dan elemen range menentukan properti balok individu. Nah, berikut adalah kode yang harus ditambahkan ke dalam file velodyne.word berikut. Selanjutnya kita akan menambahkan elemen array yang mendefinisikan sebagai elemen scan dan range. Tempatkan SDF berikut di dalam elemen sensor, tepat di bawah elemen update rate, berfungsi dengan baik. Berikut adalah sintaks kodenya. Setelah itu kita tambahkan ke dalam file Word, lalu save, kemudian jalankan sintaks dengan kode gazebo word.velodyne dan simulasikan, maka akan muncul seperti berikut. File Velodyne tadi akan memancarkan sinar sebanyak 32 karena kita membuatnya sebanyak 32 ray dengan minimal angle itu 0,535 dan maksimal angle 0,1862 secara horizontal, dan range-nya itu minimal 0,05 dan maksimalnya 0,70, dan banyak ray scan-nya sebanyak 32 pancaran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.